Dan adapun cara pembunuhan yang dilakukan oleh Yu kepada para korbannya itu adalah dia tuh dengan tega guys, tanpa belas kasihan memukul para lansia tadi hingga mereka tuh nggak berdaya. Sambil berkata, semua kesusahan yang aku alami ini adalah karena ulah kalian dan kalian pantas untuk mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya guys ya. Amin. Oke guys, malam ini aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang sempat menghebohkan Korea Selatan di awal tahun 2000-an. Dimana kasus kali ini disebut-sebut sebagai salah satu kasus pembunuhan paling kelam dalam sejarah Korea Selatan loh guys. Pelaku dengan tega membunuh, merampok, dan bahkan memotong tubuh para korbannya. Dan ia juga dijuluki sebagai The Raincoat Killer atau pria jas hujan karena dirinya tuh kerap kali mengenakan jas hujan berwarna kuning pada saat melakukan aksinya tersebut guys. Dan lantas seperti apa kisah lengkapnya? So daripada lama-lama langsung aja guys kita ke pembahasannya. Seperti biasa, mari kita mengenal dulu tentang sosok dari Yu Yong-chol. Yu Yong-chol merupakan seorang pria berkebangsaan Korea Selatan, di mana dirinya tuh lahir pada tanggal 18 April tahun 1970. Ia dilahirkan dari keluarga yang kekurangan secara ekonomi, sehingga bisa dibilang guys, ia tuh tumbuh dengan kehidupan yang sangat keras. Nah, karena hal inilah guys, makanya nggak heran kalau Yu pun tumbuh dengan kesusahan, dan ia pun akhirnya tumbuh menjadi anak yang problematik. Di usia remajanya guys, bahkan Yu ini tuh udah terbiasa dengan melakukan tindakan-tindakan kriminal, misalnya seperti perampokan dan juga pencurian untuk mendapatkan uang. Nah, uangnya tuh untuk apa? Uangnya untuk foya-foya guys. Tindakan kriminal tersebut tuh ia lakukan secara berulang-ulang. Karena aksi inilah guys, ia pun seringkali keluar masuk penjara, dan hal tersebut sama sekali nggak membuat dirinya merasa jera. Yang ada guys, ia tuh malah makin menjadi-jadi dan terus aja guys melakukan tindakan kriminal tersebut secara berulang-ulang. Jadi bisa dibilang Yu ini tuh sama sekali nggak merasa kapok guys. Nah, karena dirinya tuh udah terbiasa melakukan tindakan-tindakan kriminalnya tadi, sedikit banyak guys, sikap dari Yu ini tuh berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Dimana dirinya tuh dikenal sebagai sosok temperamental, suka marah-marah, dan juga selalu menyalahkan keadaan susahnya tersebut kepada orang lain. Bahkan guys, dirinya tuh juga memiliki dendam kepada orang-orang kaya. Karena ia tuh menganggap kalau mereka tuh merupakan orang-orang yang bisa bertindak seenaknya, terus mereka pun juga mendapatkan kekayaan tanpa usaha keras, serta selain itu ia pun juga sangat membenci perempuan, terutama mereka yang bekerja di dunia malam. Singkat cerita guys, waktu pun berlalu dan Yu pun beranjak dewasa. Di saat dewasa inilah guys, ia tuh juga diketahui sempat menikahi seorang perempuan, namun pernikahannya tersebut tidak berlangsung lama. Karena sifatnya yang memang sangat kasar kepada istrinya, tentu saja hal tersebut tuh membuat istrinya tuh udah nggak tahan lagi. Ditambah lagi, Yu pun juga tidak menafkahi keluarganya dengan baik. Selama menjalani pernikahan guys, Yu tuh terus aja melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti yang ia lakukan sebelumnya. Dan tentunya hal tersebut tuh membuat istrinya udah nggak tahan lagi dengan perlakuan si suami ini. Pasca perpisahan dengan istrinya, bahkan Yu juga sama sekali nggak berusaha untuk introspeksi diri. Ia tuh sama sekali nggak berusaha untuk menyesali perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan. Yang ada dirinya tuh malah makin menjadi-jadi guys, dimana dirinya terus aja menyalahkan semua kegagalan dalam kehidupannya kepada orang-orang kaya dan juga para perempuan yang bekerja di dunia malam. Di mata Yu pada saat itu, mereka ini tuh merupakan sampah masyarakat yang harus dihilangkan dari muka bumi guys. Padahal dia sendiri yang bermasalah, tapi kenapa dia malah menyalahkan orang lain? Ya kan guys, karena kebencian dari Yu ini tuh udah berada di tingkat yang sangat ekstrim. Yu pun semenjak itu mulai menargetkan dua kelompok tadi, orang-orang yang kaya dan juga para perempuan yang bekerja di dunia malam, sebagai sasaran utamanya yang harus ia hilangkan. Dan tanpa rasa empati dan juga tanpa belas kasih, ia dengan tega mulai melancarkan pembunuhan kepada mereka. Nah jadi guys, pembunuhan yang dilakukan oleh Yu ini tuh pertama kali ia lakukan di tahun 2003. Di mana target awalnya pada saat itu adalah orang-orang kaya yang memang tinggal di kawasan elit kota Seoul. Aksi kejahatan yang ia lakukan tersebut tuh ia lakukan secara konsisten, di mana ia tuh akan menyusup rumah mereka terlebih dahulu guys. Ketika para targetnya dalam keadaan yang lengah, misalnya ketika mereka sedang beristirahat.
Setelah dirinya tuh berhasil masuk ke dalam rumah para target, di saat itulah ia pun kemudian melakukan pembunuhan kepada mereka secara kejam guys. Yang notabene para korbannya tuh merupakan para lansia yang tenaganya udah sangat lemah. Bayangin guys, mereka tuh udah tua, terus mereka tuh juga tenaganya udah sangat lemah. Otomatis para korbannya ini tuh kesusahan dalam melakukan perlawanan kepada si Yu kan. Dan alhasil Yu pun dengan lancar melakukan aksi kejahatannya tersebut. Dan adapun cara pembunuhan yang dilakukan oleh Yu kepada para korbannya itu adalah dia tuh dengan tega guys, tanpa belas kasihan memukul para lansia tadi hingga mereka tuh nggak berdaya. Sambil berkata, semua kesusahan yang aku alami ini adalah karena ulah kalian dan kalian pantas untuk mati. Dengan dipenuhi dendam yang sangat ekstrim inilah guys, maka yang gak heran kalau Yu Yongchol dengan tega melakukan pembunuhan tersebut dengan cara yang sangat-sangat brutal. Setelah dirinya tuh puas menghabisi para korbannya, kemudian ia pun melancarkan aksi selanjutnya guys, di mana ia tuh dengan tega merampok harta para korbannya. Dan setelah itu ia pun berusaha untuk kabur untuk menghilangkan jejak kejahatan yang selama itu ia lakukan untuk sementara waktu. Karena aksi yang ia lakukan tersebut tuh berjalan dengan lancar guys, maka yang gak heran kalau ia pun dengan pede lagi melakukan aksi selanjutnya guys, dimana kali ini targetnya tuh ia ubah menjadi para perempuan yang memang bekerja di dunia malam. Gimana cara Yu ini tuh melancarkan aksi kali ini? Jadi guys, pertama-tama ia tuh akan berusaha untuk acting seolah-olah ia tuh akan memesan mereka. Dan setelah dirinya tuh berhasil mendapatkan target guys, disitulah ia pun akan berusaha untuk membuat korbannya ini tuh merasa nyaman dengan dirinya. Hingga pada akhirnya para target ini pun dengan senang hati mau datang ke rumahnya tanpa adanya kecurigaan sama sekali. Singkat cerita, setelah para targetnya itu berhasil masuk ke dalam perangkap si Yu, udah masuk ke rumah Yu yang memang udah mempersiapkan aksinya tanpa aba-aba lagi guys. Di saat para target ini tuh udah dalam keadaan yang sangat lengah, Yu pun dengan brutal melakukan pembunuhan kepada para targetnya dengan cara yang sangat brutal. Berbeda dengan aksi pembunuhan yang ia lakukan sebelumnya guys, kali ini Yu dengan secara kejam melakukan pembunuhan dengan cara memukul mereka hingga mereka tidak sadarkan diri. Bedanya kali ini guys, setelah para korban ini tuh udah dalam keadaan yang tewas, mereka tuh kemudian akan dipotong-potong tubuhnya loh guys. Lalu guys, potongan-potongan tubuh tersebut akan dibuang oleh Yu ke pegunungan di sekitar kota sambil dirinya tuh mengenakan jas berwarna kuning yang ia miliki. Dan sejak inilah ia pun dijuluki sebagai The Raincoat Killer. Karena aksi yang dilakukan oleh Yu ini tuh lagi-lagi berjalan dengan lancar, masih belum juga terdeteksi oleh pihak kepolisian, maka gak heran guys, Yu pun dengan gencar melakukan tindakan ekstrim selanjutnya. Untuk kesekian kalinya guys, Yu pun melancarkan aksinya dengan pola yang sama. Mulai dari memesan para pekerja malam, terus akan berakting hingga mereka tuh dibuat nyaman, terus mengajak mereka untuk masuk ke rumah si pria dekjal tersebut. Setelah korbannya tuh lengah, mereka tuh akan dipukul, terus dipotong-potong tubuhnya, dan para korban ini tuh akan dikubur serta potongan-potongan mereka akan dibuang di tempat yang berbeda sambil mengenakan jas berwarna kuning seperti biasanya. Gitu aja terus guys, hingga pada akhirnya beberapa korban lain mulai berjatuhan. Dan kalau kalian tahu guys, ternyata Yu Yongchol itu dalam melakukan aksi pembunuhannya tuh ia tuh udah merencanakan semuanya dengan cerdik loh guys. Mulai dari dirinya tuh tidak asal memilih korban, karena memang mayoritas dari korban yang dibunuh oleh Yu ini tuh memang tidak memiliki identitas yang jelas. Jadi bisa dibilang mereka tuh asal-usulnya tuh nggak jelas guys, dan juga keluarga mereka tuh siapa aja. Nah, di saat mereka tuh dihabisi satu persatu sama Yu, otomatis hal tersebut tuh nggak membuat adanya laporan orang hilang kan, sehingga hilangnya mereka tuh pada akhirnya ya nggak terdeteksi. Pinter juga ya guys si Yu Yongchol ini. Dan selama melakukan kejahatannya tersebut guys, rupanya dia tuh pernah sempat dicurigai loh oleh pihak kepolisian setempat guys, setelah dirinya tuh dilaporkan sempat bersama dengan salah satu korbannya. Dan hal tersebut ternyata sempat diketahui oleh salah satu saksi yang pernah melihat mereka. Karena laporan dari saksi itulah guys, Yu pun sempat tuh ditangkap oleh pihak kepolisian. Walaupun pada akhirnya ia pun pada akhirnya dibebaskan begitu aja guys, karena kurangnya bukti. Dan ternyata guys, pada saat itu Yu tuh sangat pintar mengelabui pihak kepolisian. Dengan lepasnya Yu setelah ia tuh ditangkap guys, tanpa pihak kepolisian sadari, hal tersebut merupakan kesalahan besar yang pernah mereka lakukan.
Karena memang dengan bebasnya Yu guys, korban-korban lain pada akhirnya mulai berjatuhan lagi. Kasus hilangnya para korban lain juga mulai tersebar luas. Hingga pada saat itu membuat pihak kepolisian merasa kebingungan guys untuk mengungkap siapa sebenarnya identitas dari pelaku yang tega melakukan tindakan pembunuhan itu. Mereka sama sekali gak menyangka guys jika semua kasus yang terjadi pada saat itu merupakan ulah dari pembunuh berantai yang tak lain dan tak bukan adalah Yu Yongchol. Dan setelah beberapa korban lain berjatuhan guys, pada akhirnya kebenaran pun mulai terungkap juga. Dan sepede-pedenya Yu Yongchol dalam menyembunyikan semua kejahatannya, pada akhirnya semua itu berhasil terbongkar juga. Jadi guys, setelah Yu Yongchol itu melancarkan aksi kejamnya dengan lancar, pada suatu hari guys, ketika dirinya tuh hendak melakukan aksi kriminalnya lagi, ternyata pada saat itu salah satu korban dari pria kejam tersebut tuh berhasil lolos dan berhasil kabur guys. Setelah salah satu korbannya tuh berhasil kabur, ia pun kemudian menceritakan hal itu kepada pihak kepolisian. Hingga pada akhirnya guys, pihak kepolisian setempat langsung meringkus si Yu Yongchol. Dan dari sinilah pihak kepolisian setempat baru menyadari pola kejahatan yang sama yang dilakukan oleh pria kejam satu ini. Setelah pihak kepolisian itu berhasil menangkap pria jahat tersebut pada tanggal 15 Juli tahun 2004, ia pun pada akhirnya diinterogasi guys, dan pada awalnya ia sama sekali menyangkal semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Namun setelah pihak kepolisian itu mengecek HP dari si Yu Yongchol, disitulah ia tuh udah nggak bisa mengelak lagi. Karena guys, ternyata histori panggilan yang ada di HP-nya tuh mengarah kepada para korban yang selama ini dilaporkan menghilang dan juga meninggal. Pada akhirnya guys, semua kejahatannya tuh berhasil terungkap. Kenapa nggak dari dulu pihak kepolisian tuh mengecek HP-nya coba? Sayang banget kan? Dan setelah bukti tadi tuh dihadapkan oleh si Yu, di saat itulah ia tuh udah nggak bisa mengelak lagi, dan pada akhirnya ia pun mengakui kejahatannya. Mulai dari pembunuhan yang ia lakukan kepada orang-orang kaya yang tinggal di kawasan elit kota Seoul, hingga pembunuhan yang ia lakukan kepada para perempuan pekerja malam yang sempat menggemparkan Korea Selatan pada saat itu. Dan setidaknya guys, sebanyak 20 orang dibunuh oleh si Yu Yongchol mulai dari tahun 2003 sampai 2004. Gila banget kan guys, pria kejam satu ini. Dalam kurun waktu 1 tahun aja, dia udah bisa menghabisi korban sebanyak itu. Wow, bener-bener bikin merinding sih. Tidak lama setelah Yu ditangkap oleh pihak kepolisian guys, persidangan pun akhirnya diadakan di sekitar bulan Maret tahun 2005. Dengan dakwaan atas kasus pembunuhan, terus juga pemerkosaan, dan juga kasus perampokan. Lalu tepatnya pada tanggal 19 Juli tahun 2005-nya, Yu Yongchol akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang telah ia lakukan kepada 20 orang korbannya. Dan di saat itulah ia pun juga dijatuhi hukuman mati guys. Miris banget ya guys, gara-gara satu pria kejam, 20 orang korban yang tidak berdosa harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat sadis. Hingga saat ini guys, diketahui Yu ini tuh masih mendekam di penjara walaupun ia tuh udah dijatuhi hukuman mati. Karena memang Korea Selatan tuh tidak menjalankan eksekusi mati semenjak tahun 1997. Saking kejamnya pembunuhan yang dilakukan oleh Yu Yongchol ini guys. Kisah dari psikopat tersebut tuh juga sempat dibuatkan ke sebuah film thriller Korea dengan judul The Chaser yang dirilis pada tahun 2008 kemarin. Itu loh guys, film yang dibintangi sama Ha Jong Woo dan juga Kim Yoo Jong. Adakah dari kalian udah pernah menonton film satu ini? Kalau aku sih udah pernah nonton guys, dan menurutku filmnya tuh keren banget. So guys, itu tadi adalah salah satu kasus pembunuhan paling kelam dalam sejarah Korea Selatan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Yu Yongchol. Seorang pria yang memang dari awal tuh udah problematik, di mana dirinya tuh udah terbiasa melakukan tindakan-tindakan kriminal di usianya yang masih sangat muda. Sudah terbiasa masuk keluar penjara, namun hal tersebut tuh tidak membuatnya jera sama sekali. Dengan kebencian yang ia miliki kepada orang-orang kaya dan juga para perempuan yang bekerja di dunia malam, ia dengan tega membunuh mereka yang gak bersalah guys, dengan cara yang sangat-sangat brutal. Gimana guys menurut kalian tentang kasus satu ini? Coba tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, makasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, dan juga makasih banget guys buat kalian yang selalu dukung channel ini sampai sekarang. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu dijauhkan dari orang-orang yang jahat ya guys ya.
Amin. Oke guys, aku rasa cukup sekian video dari aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.